Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama rakyat masih menderita, tidak ada kata istirahat. Itulah kredo, slogan dari seorang intelektual tapi sekaligus pekerja keras, Dr. Said Tuhulili. Ya, kredo itu menegaskan sebuah latar belakang pemikiran yang mendalam, tapi sekaligus tanggung jawab yang besar, arah, tujuan, serta cara untuk mengatasinya. Beliau mengatakan sekali lagi, selama rakyat masih menderita, tidak ada kata istirahat. Ya, seorang Dr. Said Tuhulili itu kelahiran Saparua, Maluku, Ambon, tahun 1953. Dan beliau wafat tahun 2015 di Yogyakarta. Perjalanan 62 tahun hidupnya itu penuh dengan perjuangan. Terakhir beliau selama 2 periode, sejak tahun 2005 hingga tahun 2015 itu menjabat sebagai Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan programnya amat sangat banyak dan serius sekali beliau untuk memimpinkan sekaligus menegaskan kredonya itu berlaku. Dan teman-teman mau tidak mau tertulari semangat yang bukan main itu. Meskipun kelahiran Saparua, Ambon, Maluku, tapi beliau begitu sarjana muda di Ambon, kemudian melanjutkan untuk sarjana lengkap di IKIP Negeri Yogyakarta yang sekarang dikenal sebagai UNJ. Beliau datang di situ, tapi kemudian langsung dalam pemilihan mahasiswa pada waktu itu beliau dipercaya menjadi Ketua Dewan Mahasiswa IKIP Yogyakarta. Beliau yang memimpin demo. Dan kemudian sampai dengan di Jogja, di Semarang, itu beliau memimpin demo, sampai dengan beliau kemudian masuk penjara selama 6 bulan. Ya, beliau memang dikenal oleh teman-temannya sebagai tempat orang untuk menginspirasi. Ada teman-teman yang agak loyo kaitannya dengan gerakan, beliau lah yang didatangi. Ibaratnya kalau sekarang dengan baterai itu untuk ngecas baterai. Beliau pintar sekali. Pemahamannya amat sangat mendalam, pemikirannya amat sangat mendalam karena beliau intelektual, tapi sekaligus pekerja keras. Hidupnya penuh dengan perjuangan. 2 periode beliau menjadi ketua MPM, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu penuh dengan program bagaimana memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan. Awal mula beliau membuat masyarakat di Yogyakarta itu termasuk pedagang, termasuk pengusaha becak dan lain-lain, itu bagaimana kemudian memiliki pengayuh becak itu bisa memiliki becak dan kemudian bagaimana berwirausaha. Itu seorang Said Tuhulili bagaimana kemudian menyatukan dan memfasilitasi dan menguatkan mereka, memberdayakan mereka. Nah, kemudian di kepemimpinan beliau sewaktu menjadi ketua MPM itu mirip dengan itu, tapi arahnya ke masyarakat luas, termasuk di Kabupaten Magelang yang untuk kaitannya dengan MPM itu di Sawangan, itu sempat ada bagaimana kemudian ada pertanian yang terpadu dihubungkan tapi juga dengan peternakan, perikanan, yang di situ bisa betul-betul menghidupi para petani, para peternak, yang menjadikan kemudian mereka punya rasa percaya diri
bahkan sampai dengan produk mereka itu kemudian ditampung dan dipasarkan. Itulah seorang Said Hulele yang inginnya adalah mengatasi masalah secara keseluruhan menyeluruh hingga kemudian ujung dari masalah itu diselesaikan. Terakhir, sewaktu beliau sebelum wafat, beliau karena memang pekerja keras tapi sekaligus intelektual, beliau diberi hadiah oleh pimpinan pusat untuk menjadi doktor pertama dari UM Malang. Dan beliau memang kaitannya dengan gerakan pemberdayaan masyarakat. Nah, kebetulan sebagai promotornya adalah Profesor Malik Fajar, sehingga klop sekali. Dan ketika beliau wafat, kemudian ikon beliau itu dibuatkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan kapal apung yang berupa puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, tapi klinik, tapi kemudian berjalan. Dan itu berkaitan dengan asal beliau di Maluku yang memang mau tidak mau latarnya adalah kepulauan yang perlu dengan klinik apung itu dengan nama Said Hulele. Dan tahun 2016 setelah beliau wafat oleh Presiden, ada 14 klinik apung itu lengkap yang difasilitasi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian diresmikan oleh Presiden dan menjadi itu. Beliau menjadi ikon dari filantropi Muhammadiyah kaitan dengan penyehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu pada saatnya kita merenungkan kembali salah seorang pejuang sejati yang pada awal dulu surat Al-Ma'un dipahami oleh Kiai Dahlan, kemudian adanya PKO, adanya Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah, adanya Panti Wirida, dan lain-lain. Nah, sekarang seorang Said Hulele mencoba untuk memberdayakan masyarakat dengan majelis pemberdayaan masyarakatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.